Belakangan ini banyak kabar dan publik pun digegerkan dengan adanya kasus bunuh diri. Menurutku, bunuh diri adalah sebuah proses pembunuhan yang korban dan pelakunya sama. Tak jarang dilatar belakangi oleh pengaruh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Mungkin dia diejek, dibully, dikucilkan, atau mungkin masalah hutang yang menyebabkan pribadi dari orang yang ingin bunuh diri itu ingin cepat-cepat menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Ada yang gantung diri, mengiris nadi, minum racun, melompat dari ketinggian, dan bunuh diri di rel kereta api. Hal ini terjadi di rumahku yang berada di luaran kota Bandung. Di depan rumahku ada sebuah lintasan rel kereta api. Setiap hari sering sekali ku dengar suara kereta api yang lewat. Sampai pada saat itu ku dengar sebuah kabar yang mengatakan ada seorang wanita yang menabrakkan dirinya ke kereta api yang tengah melintas sangat kencang. Ada saksi yang mengatakan wanita tersebut sengaja tidur terlentang saat kereta api datang. Saksi itu pun langsung dimintai keterangan oleh beberapa petugas setelah beberapa waktu kejadian itu berselang. Karena mungkin syok setelah melihat kejadian itu, dan dia melihatnya langsung di depan mata secara jelas. Tidak bisa kubayangkan bagaimana perasaannya. Mungkin akan menjadi mimpi buruk. Petugas pun datang dan jasad korban dievakuasi. Banyak orang yang mengaku memiliki video proses evakuasi wanita itu, yang katanya raganya sudah tidak karuan dan sudah tidak sempurna. Bahkan ada tetanggaku yang menawariku untuk melihatnya. Aku pun menolak untuk melihat video itu. Jujur saja, meskipun aku berani sebenarnya, tapi untuk melihat korban itu, bahkan lokasi kejadiannya dekat rumahku, aku kadang suka jadi kepikiran dan merasa ngeri sendiri. Jangankan potongan tubuh manusia, kadang ketika aku lihat potongan tubuh hewan korban pun, aku selalu bergidik ngeri dan tidak tega. Namaku Febraus. Beberapa waktu berselang setelah kejadian itu, hari Sabtu tepatnya, malam Minggu, aku dan ayah baru saja pulang dari Jakarta. Setelah sampai di rumah, aku langsung bergegas menuju ke kamarku yang letaknya berada di belakang rumah dan berada di sebelah kamar mandi. Awalnya kamarku berada di depan rumah,
Tapi karena aku selalu terganggu dengan adanya suara jendela yang selalu bergetar setiap kali kereta lewat, jadi aku bertukar kamar dengan adikku. Sedari tadi aku merasa ngantuk. Ketika perjalanan menuju ke rumah, berulang kali aku menguap. Sampai di kamar, aku rebahkan badanku. Dan ketika hendak tertidur, lagi-lagi suara kereta api yang melintas membuatku terbangun. Memang ini menjadi sebuah resiko untuk warga yang tinggal di dekat rel kereta api. Ternyata berpindah kamar pun tetap saja terasa. Ketika aku akan tertidur kembali, aku merasa seperti ada yang memegang tanganku. Sentuhannya dingin. Perlahan ku tengok ke arah tanganku itu dan astaga, ternyata itu adikku. Kamu ngagetin aja deh. Kenapa, Dek? Jujur saat itu aku yang sedang tidak konsentrasi dan mengantuk, jadi sedikit kaget. Dia meminta aku untuk mengantarnya ke kamar mandi. Kamu ini penakut banget sih, Dek. Kamar mandi aja minta diantar. Takut apa? Hantu. Kakak ini udah 21 tahun tinggal di sini. Gak pernah tuh lihat yang namanya hantu. Ya kalau di luar rumah ya gak tahu ya. Mungkin banyak. Tapi di rumah mana ada sih hantu. Aman-aman aja. Yaudah yuk. Kakak anterin. Singkatnya, setelah aku selesai menunggui adikku di kamar mandi, akhirnya aku pun tidak bisa tidur lagi. Padahal dari tadi aku sangat mengantuk. Sekarang malah tidak bisa tidur. Aku pun membuka handphone dan memutuskan mendengarkan Nightmare Side lewat podcast di mobile application. Karena kalau malam Jumat aku kan berada di luar kota Bandung, aku tidak bisa mendengarkan secara langsung. Jadi aku biasanya mendengarkan Nightmare Side yang minggu itu lewat podcast yang baru saja aku download. Saat itu aku mendengarkan Nightmare Side sendirian, karena keluargaku yang lain sepertinya sudah pada tidur. Aku pasang loudspeaker di handphoneku dan kusimpan headsetku di meja sebelah tempat tidurku. Namaku Bella. Aku seorang mahasiswi yang berasal dari Yogyakarta. Ketika aku sedang asik mendengarkan Nightmare Side, sepintas aku mendengar suara jendela bergetar. Mungkin sebentar lagi ada kereta api yang akan lewat. Sudah menginjak semester 7. Namun kutunggu beberapa saat, tidak ada kereta yang lewat. Di semester ini aku diharuskan magang. Sesekali ada angin yang berhembus tepat di depan wajahku. Terasa sangat jelas, begitu dingin. Rasanya seperti ada yang bernapas di hadapanku. Akhirnya aku memutuskan untuk magang di salah satu perusahaan. Kemudian aku pun seperti mendengar suara binatang toke. Setelah pengajuan proposal dan lainnya, dan tak lama dari itu, seperti juga ada suara tangisan
ditambah suara lirih yang sangat aneh. Aku tidak punya siapa-siapa. Tidak ada saudara. Mungkin suara itu berasal dari Atau teman dekat. nightmare set yang sedang aku dengarkan. Jadi magaku kali ini. Sampai cerita kedua berakhir, suara seperti orang minta tolong itu tetap terdengar. Apa mungkin streamingnya error kali ya? Dasar nightmare set, niat banget pakai efek diulang-ulang. Ada suara toke lagi, ada cewek nangis. Real banget sih, hebat. Begitu pikirku saat masuk cerita selanjutnya. Entah kebetulan atau apa, di nightmare saya sedang menceritakan kereta api ketika itu. Aku sedikit tersugesti dan mengingat kejadian bunuh diri di lintasan rel kereta api dekat rumahku itu. Meskipun aku tidak melihatnya langsung atau melihat videonya, namun seakan-akan terbayang korban yang bunuh diri itu terlentang tidur lalu tertabrak kereta hingga katanya badannya hancur dan beberapa bagian tubuhnya pun terlempar entah kemana. Jadi kepikiran macam-macam nih. Mana pengen kencing lagi. Sampai akhirnya aku pun memberhentikan dulu audio nightmare saya yang sedang kuputar, sebab aku merasa tidak kuat ingin buang air kecil. Ketika aku berada di kamar mandi, terdengar suara itu lagi. Seperti suara seorang perempuan merintih dan meminta tolong. Tadinya aku pikir itu suara berasal dari cerita nightmare set yang ku dengar. Tapi ku ingat lagi, kan sudah aku matikan ya. Kok suara itu masih terdengar? Tapi setelah aku telisik lebih teliti lagi, sepertinya suara itu tidak jauh dari kamar mandi tempatku berada sekarang. Suaranya sangat dekat. Ya. Kalau mungkin berasal dari dalam kamar mandi. Kini suaranya pun seperti menggema di dalam kamar mandi. Aku menoleh kiri, kanan, dan... Astaga! Kulihat di dalam bak mandiku itu kini terapung sebuah kepala. Kepala itu kepala seorang perempuan yang wajahnya sudah penuh bercak darah dan tampak tidak mempunyai bola mata. Kepala itu mengambang terombang-ambing di dalam bak mandiku sambil terus berkata, "Tolong jariin mata saya." Aku pun bergegas keluar dari kamar mandi, langsung menuju ke kamarku. Suara itu terus terngiang-ngiang di telingaku. Pergi kamu, jangan ganggu. Pergi, jangan ganggu. Jauh, pergi. Aku terus meneriaki suara itu seakan-akan suara itu terus mengikutiku.
Aku tutupi badanku dengan selimut. Tapi suara itu tetap menggema di telingaku. Itu sangat mengganggu. Aku putuskan mengambil headset yang kusimpan di atas meja sebelah tempat tidurku itu. Tanpa melihat, aku rogoh tanganku keluar dari selimut untuk mengambil headset. Dan ketika aku rogohkan tanganku untuk mengambil headset itu, aku berasa menyentuh sesuatu. Sebuah benda agak basah, licin, dan bulat. Refleks kulihat. Ketika aku lihat, itu ternyata sebuah bola mata. Dan tiba-tiba sebuah kepala yang tadi kulihat di kamar mandi kini sudah berada di hadapanku, sedang melayang-layang mengelilingi lampu kamarku sambil mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Dan itulah hal terakhir yang kuingat. Keesokan harinya, saat aku tersadar, waktu telah menunjukkan jam 7 pagi. Hari itu aku berniat menuju temanku yang cukup mengerti hal-hal seperti ini. Waktu itu dia memperlihatkan video yang memperlihatkan proses evakuasi dari wanita yang bunuh diri itu. Ternyata memang benar, kepala dan badannya terpisah. Entah mungkin sosok itu yang menemuiku semalam, aku tidak tahu. Atau mungkin penyebab aku diganggu oleh sosok itu karena aku mendengarkan nightmare saat malam hari. Itu cerita hantu yang katanya bisa membuat makhluk halus tertarik hingga mengundang makhluk halus itu untuk datang. Ditambah aku mendengarkannya sendirian. Percaya atau tidak, slogan jangan pernah dengerin nightmare sight sendirian itu memang satu hal yang sebaiknya kita ikuti. Aku mengalaminya sendiri. Bisa saja mungkin hari ini kamu mendengarkan sendirian dan tidak terjadi apa-apa. Dan suatu ketika kamu mendengarkannya lagi, mungkin ada arwah penasaran yang lewat di sekitar kamu dan tertarik ingin menemuimu. Dan ini berlaku tidak hanya di malam Jumat saja. Di setiap malam pun mereka sebenarnya ada.